Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Bagi kalian yang baru masuk di channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara di-subscribe, komen, and like. Sekian, terima kasih. Nabi Ilyas alaihissalam adalah salah satu nabi dan rasul yang Allah utus untuk Bani Israel. Ia ditugaskan untuk mengajak kembali Bani Israel kepada jalan Allah dan meninggalkan penyembahan berhala yang dinamakan Baal. Mengutip tafsir Al-Munir Jilid 12 oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, nama lengkap Nabi Ilyas adalah Ilyas bin Yasin bin Finhas bin Al-Izhar bin Harun bin Imran, saudara Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ilyas diutus setelah Hizkil alaihissalam, Yehezkiel, kepada penduduk Balabak, terletak di bagian barat Damaskus. Sebagai seorang utusannya, ia memiliki mukjizat dari Allah untuk membuktikan kenabian serta kerasulan kepada orang-orang yang meragukannya. Yakni dapat mendatangkan musim kemarau dan hujan tentunya atas izin Allah. Diceritakan mukjizat dan kisah Nabi Ilyas, kemarau panjang menimpa Bani Israel. Setelah diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasulnya, Nabi Ilyas segera mengajak Bani Israel untuk meninggalkan penyembahan patung Baal serta segera kembali menyembah Allah. Ia mengingatkan, Baal hanyalah berhala. Ia adalah benda mati dan tidak dapat berbuat apapun. Baal merupakan buatan manusia, mana mungkin orang-orang malah menyembah dan mengakuinya sebagai Tuhan. Bukankah sudah seharusnya manusia menyembah Sang Pencipta manusia? Bani Israel marah mendengar seruannya. Mereka semakin murka ketika mendengar Nabi Ilyas merendahkan dan melecehkan Tuhan mereka. Karena bagi mereka, kehidupan makmur dan sejahtera yang ada dikarenakan berkah melimpah yang dikaruniakan oleh Baal. Kemudian mereka menyangkal ajakan dan mendustakan kenabiannya. Bahkan mereka mengatakan bahwa Nabi Ilyas telah hilang kewarasannya. Untuk menyadarkan kekeliruan, Nabi Ilyas memohon kepada Allah agar Bani Israel diberi pelajaran. Allah pun mengabulkan doa nabinya itu. Ketika musim hujan tiba, hujan yang seharusnya datang malah tidak ada. Terjadilah kemarau berkepanjangan. Mata air, sungai, dan sumur-sumur menjadi kering. Pepohonan dan tanaman layu kekurangan air. Pertanian serta perkebunan mereka pun menjadi hancur. Begitu pula dengan usaha peternakan mereka. Bani Israel mengalami kelaparan hebat karena kekurangan air. Baal yang mereka puja dan sembah ternyata tidak mampu menurunkan hujan seperti yang mereka mohon. Musim kemarau dan kekeringan melanda selama 3 tahun, mereka menyangka semua musibah yang dialami ulah Nabi Ilyas sehingga membuat Baal murka. Mereka pun memutuskan untuk membunuh Nabi Ilyas. Orang-orang Bani Israel kemudian mencari Nabi Ilyas, tetapi tak kunjung ditemukan. Sementara Nabi Ilyas bersembunyi di lereng-lereng gunung sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterimanya. Ia terus berpindah-pindah persembunyian, hingga suatu hari ia menemukan rumah seorang wanita Bani Israel yang baik hati. Wanita itu memiliki anak lelaki bernama Yusak bin Nun. Yusak sudah lama menderita sakit, dan hanya terbaring di ranjangnya. Mengetahui kedatangan Nabi Ilyas, ibu Yusak memohon agar didoakan untuk kesembuhan anaknya. Nabi Ilyas pun berdoa, dan Yusak seketika itu sembuh dari penyakitnya. Kemudian ia beriman kepada Allah dan menjadi pengikut sekaligus murid Nabi Ilyas. Yusak menemani Nabi Ilyas berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ia menyeru agar Bani Israel bertobat dan meninggalkan penyembahan Baal agar Allah menghentikan azabnya, sehingga hujan dapat turun. Perlahan ajakan Nabi Ilyas diikuti banyak orang dari Bani Israel. Mereka mulai sadar dan membenarkan dakwah Nabi Ilyas. Terlebih ketika mereka mendapati Baal tidak berdaya untuk menghentikan bencana yang dialami, mereka juga yakin bahwa seruan-seruan Nabi Ilyas adalah demi kebaikan mereka sendiri. Serta kekeringan juga musim kemarau berkepanjangan itu sesungguhnya karena kedurhakaan dan pengingkaran mereka atas Allah dan Nabi-Nya. Kemudian mereka mencari Nabi Ilyas, dan ia menyambut gembira perubahan sikap Bani Israel. Lantas Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berkenan menurunkan hujan untuk mengakhiri kemarau dan kekeringan yang telah berlangsung lama. Tak lama hujan lebat pun turun. Sungai-sungai kembali mengalirkan air dan sumber-sumber mata air kembali memancarkan air. Mereka kembali berbahagia karena pertanian, perkebunan, dan peternakan yang mereka usahakan kembali mendatangkan hasil. Banyak dari Bani Israel pun tak lagi menyembah Baal, melainkan kepada Allah dan mengikuti ajaran Nabi Ilyas alaihissalam.